Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas materi tentang variabel penelitian. Jadi, sebenarnya yang kita analisis, yang kita teliti di dalam satu penelitian itu adalah variabel sebenarnya. Nah, jadi bagaimana hubungan antara satu variabel dengan variabel lain kalau pada penelitian kuantitatif yang bersifat deduktif. Tapi kalau pada penelitian induktif, kita menganalisis bagaimana variabel tersebut kita analisis menggunakan pisau analisis tertentu. Sekarang kita ingin mengenal apa sesungguhnya variabel tersebut. Sebenarnya banyak pendapat yang dikemukakan tentang apa itu variabel. Misalkan M. Nazir dan Amuri Yusuf misalkan menyatakan bahwasanya variabel itu adalah konsep yang mempunyai keragaman nilai. Nah, jadi nilainya berubah-ubah. Misalkan cuaca misalkan. Nah, cuaca ini kadang cerah, kadang terang, kadang gelap. Nah, ini merupakan salah satu variabel. Atau bisa saja penjualan daripada suatu perusahaan. Nilai penjualan bisa bervariasi. Bulan sekarang katakanlah penjualannya 10 miliar rupiah, bulan kemarin katakanlah 11 miliar rupiah, atau bulan kemarin lagi bisa saja 9 miliar rupiah. Kemudian Sugiono pada tahun 2019 juga menyatakan variabel penelitian itu adalah suatu atribut atau nilai atau sifat daripada orang atau objek yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya diambil kesimpulan. Kemudian lebih lanjut, Kerlinger juga menyatakan variabel adalah suatu konstruk atau sifat yang akan dipelajari dan mempunyai nilai yang bervariasi, di mana variabel adalah simbol atau lambang yang padanya dapat kita letakkan angka atau sifat. Jadi kesemuanya pengertian ini adalah mirip, yaitu satu fenomena yang nilainya mengalami perubahan. Kemudian kita ingin lihat, ternyata variabel ini memiliki berbagai jenis. Secara garis besar variabel ini ada 6 jenisnya. Yang pertama namanya variabel dependen. Apa itu variabel dependen? Variabel dependen itu adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain. Misalkan volume penjualan. Volume penjualan bisa saja ditentukan atau dipengaruhi oleh biaya promosi. Jadi di sini volume penjualan adalah variabel dependen. Kemudian yang kedua adalah variabel independen. Apa itu variabel independen? Variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Apa contohnya dalam kasus tadi? Nilai penjualan dipengaruhi oleh besarnya biaya promosi atau intensitas promosi. Nah, jadi di sini biaya promosi atau intensitas promosi adalah variabel independen yang menentukan turun naiknya nilai penjualan. Kemudian yang ketiga ada namanya variabel moderating. Apa itu variabel moderating? Variabel moderating itu adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Contohnya misalkan biaya promosi, pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan,
Apa variabel yang memperkuatnya? Misalkan saja oh, tingkat pendidikan masyarakat. Kalau masyarakat mempunyai tingkat pendidikan yang bagus, dia bisa memahami pengaruh daripada biaya promosi tersebut atau pengaruh daripada intensitas iklan itu, sehingga mempengaruhi dia untuk lebih memilih produk tertentu atau memilih bank tertentu sebagai tempat bertransaksi, sehingga volume penjualan daripada bank atau produk tertentu meningkat. Kemudian yang keempat, ini dinamakan variabel perantara atau variabel intervening atau variabel mediasi. Ini adalah variabel yang menjadi syarat berlakunya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Misalkan kita ingin melihat bagaimana pengaruh pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Variabel independen di sini adalah motivasi kerja, sedangkan kinerja karyawan adalah variabel dependen. Motivasi kerja yang kita tingkatkan bisa saja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, tapi ada syaratnya. Syaratnya karyawan yang diberikan motivasi kerja yang tinggi ini harus memiliki keterampilan. Oleh karena itu perlu dilakukan training. Nah, training di sini adalah variabel intervening. Kemudian yang kelima ada namanya variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah variabel yang diberikan perlakuan, diberikan treatment, diberikan pemisalan agar pengaruh dari variabel independen ini dapat benar-benar nyata terhadap variabel dependen, sehingga pengaruh luar bisa kita keluarkan. Ini biasanya dilakukan untuk membandingkan pengaruh variabel independen tertentu terhadap variabel dependen pada penelitian yang bersifat eksperimen. Misalkan kita ingin melihat bagaimana pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kinerja penjualan karyawan. Maka kita kelompokkan latar belakang pendidikan berdasarkan misalkan yang latar pendidikan bisnis dan ekonomi dan non bisnis dan ekonomi. Maka keduanya kita berikan perlakuan yang sama supaya pengaruh dari faktor luar yang mempengaruhi variabel itu dapat kita hindari. Misalkan waktu, sarana, tempat, transportasi dan lain sebagainya. Kalau yang berlatar belakang bisnis kita berikan waktu pagi, yang non bisnis kita berikan juga waktu pagi, sehingga pengaruh waktu akan dapat kita eliminasi. Kemudian yang keenam ada namanya variabel mandiri. Variabel mandiri ini adalah variabel yang menjadi objek analisis dalam penelitian dengan menggunakan alat tertentu untuk menganalisis. Contohnya begini, bagaimana analisis perilaku pramuwisata di satu objek wisata ditinjau dari perspektif ekonomi Islam misalkan. Nah, jadi perilaku di sini adalah variabel mandiri yang kita analisis apakah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam atau tidak. Nah, jadi itulah saudara-saudara, para mahasiswa, para pecinta metode penelitian, variabel yang ada di dalam penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.